Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 5 yang luar biasa, sholih dan sholihah? Masih tetap semangat belajar ya? Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya puasa Ramadan. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud puasa itu? Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Artinya, puasa wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh umat yang beragama Islam. Puasa berasal dari kata shaum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, anak-anak, tahukah kalian ternyata puasa itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, melainkan juga untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, apa sih keistimewaan dan hikmah dilaksanakannya atau diperintahkannya puasa? Salah satunya yaitu ibarat seperti gugurnya daun pohon jati, maka puasa sama halnya dengan menggugurkan dosa-dosa kita agar kita bisa bersabar dan menjadi manusia yang bertakwa dan memiliki derajat yang tinggi. Yang kedua, melalui puasa kita belajar untuk merasakan derita orang miskin. Karena apa? Orang miskin itu biasanya setiap harinya jarang bisa makan dan minum dengan kenyang. Nah, dengan puasa ini kita diajarkan untuk merasakan derita mereka agar kita bisa berbagi kepada mereka. Yang ketiga, puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak, pada puasa beberapa bulan yang lalu kita sudah berada pada masa pandemi. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana hukumnya orang yang puasa pada saat terkena virus COVID-19 itu? Nah, anak-anak, puasa orang tersebut sah dan boleh melakukan puasa, tetapi jika sakitnya atau gejalanya itu tidak sampai membahayakan nyawanya. Jika orang tersebut tidak kuat untuk melaksanakan puasa pada saat terkena virus corona, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya di bulan berikutnya. Nah, keistimewaan atau hikmah yang selanjutnya yaitu setiap amal yang kita lakukan pada saat bulan puasa itu diberi pahala yang berlipat-lipat dibandingkan pada saat selain bulan Ramadan. Yang selanjutnya anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran yang biasa kita kenal dengan malam Nuzulul Quran yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Yang selanjutnya ada satu malam yang sangat luar biasa dan Allah sudah berfirman pada surah Al-Qadr bahwa malam ini lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, malam ini khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya anak-anak yang perlu kalian pahami pada bulan puasa ini yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat pahala. Yaitu yang pertama syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, orang tersebut harus berakal sehat. Jadi, jika ada orang gila yang berpuasa, maka puasanya
tidak sah. Karena dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, orang tersebut harus baligh atau dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak belum diwajibkan untuk puasa. Tetapi jika mereka melaksanakan puasa, maka itu hanya untuk belajar. Yang ketiga, orang tersebut kuat berpuasa. Artinya dia tidak dalam kondisi yang sakit. Yang sakitnya tersebut membahayakan nyawanya ketika dia melaksanakan puasa. Yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya bisa dikatakan sah. Yang pertama yaitu orang Islam. Orang yang selain Islam melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz. Artinya dia bisa membedakan antara yang benar dan salah. Yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi seorang wanita. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Adakah hari yang dilarang untuk berpuasa? Ada, yaitu pada saat 2 hari raya dan pada saat hari tasyrik. Tanggal berapakah hari tasyrik itu? Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Yang selanjutnya anak-anak, rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Niat ini yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar shadiq atau waktu imsak. Nah, bagaimana jika kita lupa untuk niat dan kita niat pada saat zuhur? Maka puasanya tidak sah. Ya. Yang selanjutnya, rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Ini perlu kalian ingat-ingat. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Lalu bagaimana kalau kita lupa? Maka puasanya tetap boleh dilanjutkan, ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang selanjutnya yaitu datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat yaitu hilang akal atau gila walaupun sebentar. Termasuk juga ketika pingsan. Nah, kita kalau pingsan atau hilang akal dan tiba-tiba gila, maka puasanya menjadi batal. Yang kelima yaitu murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Hal itu membatalkan puasa. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke rongga badan. Nah, anak-anak, jika kita misalnya memasukkan obat tetes mata ke dalam mata kita, maka puasa itu bisa dianggap batal. Atau memasukkan tetes telinga ke dalam telinga kita. Hal itu juga membatalkan puasa. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa anak-anak, selama masa pandemi ini, masa belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, dan tentunya selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker ketika kita keluar rumah. Baiklah anak-anakku, cukup sekian. Semoga membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.